Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan saya masih berbincang bersama Ibu Afiliani, ekonom senior Indef. Bu Afi, ada beberapa Ya, kekhawatiran lah yang tentu saja ini terbaca oleh media dan juga tersampaikan oleh Serikat Pekerja di PT Pegadaian sendiri mengenai ada kekhawatiran PHK dan lain sebagainya. Walaupun Direktur Utama Pegadaian juga sudah sampaikan tidak akan ada PHK terkait dengan holding ini begitu ya. Apa pendapat Anda mengenai kekhawatiran dari entitas yang nantinya akan menjadi holding ini, Bu Afi? Apakah ini menjadi sebuah reaksi yang cukup wajar? ya, menurut saya sih wajar sebagai individu ya, karena Hmm. mereka ketakutan ada PHK. Tapi kalau menurut saya justru dengan holding ini, mereka justru bisa makin besar. Karena fungsi yang harusnya operasional itu bisa nanti bekerja sama dengan BRI, malah justru mereka akan lebih banyak ke marketingnya ya. Kemudian juga akan memperluas justru jaringan mereka kepada ultramikro ya. Karena selama ini yang perlu disadari juga oleh mereka adalah sumber dana mereka terbatas. Karena modal yang diberikan pemerintah juga tidak banyak. Sehingga kalau mereka mau ekspansi lagi, itu sudah ada yang namanya batas maksimum atau BMPK kalau mereka harus pinjam ke bank gitu deh. Tapi dengan adanya holding, pertama adalah holding itu sendiri bisa memberikan pinjaman atau holding itu bisa mencarikan pinjaman untuk anak-anak perusahaan. Nah, disinilah sebenarnya keuntungan yang bisa didapat dari Pegadaian atau PNM karena dia bisa mengekspansi. Jadi menurut saya kekhawatiran itu salah besar gitu. Karena justru mereka akan menikmati perusahaan ini akan semakin besar gitu. Kalaupun itu menjadi bagian holding, jangan takut bahwa dianggap kalau bagian anak perusahaan itu seolah-olah kecil, secara gengsi nggak ada gitu ya. Itu tidak demikian. Yang harus kita lihat adalah justru ke depan. Di mana ke depan itu perubahan akan terjadi signifikan ya. Market kita tuh nanti bukan lagi orang-orang yang kuno, tapi market mereka itu nantinya adalah anak-anak milenial yang walaupun sektor informal, tetapi mereka sudah menggunakan digital gitu. Nah, kalau tidak bisa ikut ke sana, maka akan tertinggal justru perusahaannya gitu. Dan hanya tinggal nama mungkin nantinya gitu. Baik, ya Bu Afi, melalui mekanisme apa dari pembentukan holding BUMN Pembiayaan Ultramikro ini nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan bunga pinjaman yang kecil lah Lebih untuk rendah ya. teman-teman Oke. UMKM. Seperti apa? Oke, jadi yang perlu disadari gini, selama ini karena mereka itu berdiri sendiri, tidak punya akses pembiayaan, atau kalaupun akses pembiayaan itu harus mengeluarkan obligasi atau mencari pinjaman. Nah, biasanya itu bunganya jauh lebih mahal. Nah, akibatnya apa? Akibatnya si nasabah atau debitur yang meminjam, dia pasti juga harus membayar bunga yang lebih mahal. Nah, dengan adanya holding, itu cenderung satu karena dia menjadi bagian dari perusahaan besar, maka kecenderungan itu ada hubungannya dengan yang namanya premium resiko. Jadi kalau tadinya premium resikonya dianggap tinggi, sekarang premium resikonya lebih rendah. Sehingga itu ada cerminannya terhadap suku bunga. Nah, kalau suku bunganya lebih rendah, pastinya yang diuntungkan juga masyarakat karena akan menghasilkan atau akan memberikan pinjaman yang bunganya pasti lebih rendah dibandingkan sebelum mereka menjadi holding. Itu salah satu keuntungan. Baik, kalau dilihat dari berbagai macam manfaat, Anda juga tadi sudah sampaikan, Bu Afi, tapi kemudian apakah ada satu dampak lain lah, ataupun mungkin efek samping lah, dari dibentuknya holding BUMN Pembiayaan Ultramikro ini? Oke, efek samping yang negatifnya mungkin ya swasta mungkin akan berat untuk bersaing dengan mereka ya, karena dengan mereka menjadi besar dan mereka bisa menjadi bagian dari holdingnya BRI, mungkin mereka akan menjadi satu-satunya yang menangani ultramikro besar-besaran di luar mungkin dari fintech yang juga sekarang mulai berkembang gitu. Jadi akan mereka mendominasi pasar justru gitu. Jadi yang takut mungkin bukan BUMN ya, tapi swastanya. Iya. Baik. Ya, terus yang kedua, ya banyak untungnya sih kalau menurut saya. Jadi nggak perlu ditakutin. Ya, menuju target realisasi BUMN Pembiayaan Ultramikro di kuartal ketiga tahun 2021, langkah-langkah penting apa yang perlu diperhatikan lah? Apakah itu dari entitasnya, kemudian atau dari kementerian BUMN-nya, dan lain sebagainya? Iya, pertama mungkin harus sosialisasi kepada internal ya. Internal itu termasuk serikat pekerja. Jadi mesti membuat mereka tuh safe gitu, sehingga tidak membuat gejolak. Karena kalau membuat gejolak itu kadang-kadang juga merugikan perusahaan ya, baik holdingnya maupun perusahaan yang akan diholdingkan gitu. Jadi menurut saya ini satu menjadi penting. Yang kedua adalah persiapan sendiri dalam holding ini gitu ya. Ini juga kepada publik karena saham BRI udah jadi naik gara-gara
akan menjadi holding gitu ya. Ini menjadi satu keuntungan juga publik bahwa harga saham pasti akan naik dan itu kan terbawa dari dua entitas ini ya. Nah yang ketiga adalah mungkin juga debitur perlu disosialisasikan bahwa ini bukan berarti di merger atau hilang gitu, tapi mereka hanya menjadi bagian dari subholding. Jadi menurut saya stakeholder itu perlu disosialisasikan lebih dulu dan lebih baik agar tidak membuat perusahaan ini jadi gejolak gitu. Sehingga kemudian nanti yang didapatkan adalah sebuah kesamaan visi dan juga misi yang secara manfaat akan dirasakan oleh teman-teman UMKM. Saya tertarik bagaimana sebetulnya pembentukan dari BUMN pembiayaan ultramikro ini dapat memberikan sedikit dinamika lah terhadap keberadaan financial technology yang ada di Indonesia gitu ya. Anda juga tadi sampaikan. Nah, secara persaingan nanti menurut Anda akan seperti apa nih, Bu Afi? Oke. Kalau saya melihat gini, sebenarnya kan era ke depan tuh tidak lagi ya era persaingan. Eranya justru berkolaborasi, berekosistem ya. Jadi nanti misalnya seperti fintech, itu fintech bisa menjadi bagian atau bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi tidak saling bertabrakan. Apalagi kalau kita lihat fintech, kebanyakan mereka masuk ke yang non bankable, tapi jangkanya pendek gitu. Sedangkan pegadaian itu lebih pada menjaminkan ya, entah itu jaminin kalung atau jaminin, jadi pinjaman itu berdasarkan penjaminan langsung, itu beda ya. Sedangkan PNM itu biasanya lebih banyak UMI ya, UMI itu adalah pembiayaan yang banyak justru membina UKM-UKM, yaitu terutama adalah ultramikro. Jadi menurut saya sih pangsa pasarnya sangat berbeda-beda. Jadi nggak usah khawatir, kolaborasi itu justru akan menguntungkan, justru tidak merugikan satu sama lain. Ya, kita doakan proses yang cukup lancar menuju ke kuartal 3 tahun 2021 mengenai pembentukan holding BUMN pembiayaan ultramikro di Indonesia. Bu Afi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sampai jumpa, sehat selalu Bu Afi. Thank you. Baik, dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber di Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.